Pernah kebayang nggak gimana sih caranya membangun sebuah masyarakat yang ideal dari nol? Bukan cuma soal bangunannya ya, tapi soal membangun sebuah komunitas di mana semua orang bisa hidup rukun dan damai. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng cetak biru yang luar biasa di balik salah satu kota paling bersejarah di dunia, Madinah. Ini pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang kan? Ribuan tahun lalu, kedatangan Nabi Muhammad di Madinah itu jadi semacam awal dari sebuah eksperimen sosial yang luar biasa buat menjawab pertanyaan ini. Jadi, gimana caranya beliau melakukan itu semua? Yuk kita telusuri langkah-langkah jeniusnya. Oke, kita mulai. Jadi, hal pertama yang Nabi lakukan itu bukan membangun istana atau benteng yang megah. Fokus beliau jauh lebih dalam dari itu, yaitu membangun fondasi komunitas. Ada 3 pilar utama yang jadi dasar dari cetak biru ini. Kita lihat satu persatu ya. Pilar pertama, ini adalah jantungnya, pusat dari segalanya. Nabi nggak mulai dengan membangun pasar atau kantor pemerintahan, tapi dengan sesuatu yang bakal jadi pusat kehidupan di Madinah, yaitu masjid. Betul sekali. Proyek paling pertama yang beliau kerjakan adalah meletakkan batu pertama Masjid Nabawi. Dan ini bukan pilihan ajak loh, ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas tentang apa yang paling penting, menyatukan semua orang dalam iman dan kebersamaan. Dan masjid ini fungsinya jauh lebih dari sekedar tempat sholat. Coba bayangin ya, masjid ini sekaligus jadi pusat pendidikan, tempat orang-orang belajar dan berbagi ilmu. Terus, jadi balai pertemuan juga, tempat semua masalah warga dibahas dan diselesaikan bareng-bareng. Wah, bener-bener jadi pusat kehidupan sosial. Dan yang bikin makin kagum, Nabi itu nggak cuma nyuruh, beliau ikut turun tangan langsung, angkat batu, kerja bahu-membahu sama para sahabatnya. Nah, ini kan secara langsung menanamkan budaya kebersamaan dan gotong royong sejak hari pertama. Semua orang merasa punya andil dalam membangun kotanya. Oke, fondasi fisiknya udah berdiri nih. Sekarang kita masuk ke pilar kedua yang nggak kalah penting. Membangun ikatan batin antar warganya. Gimana ya caranya menyatukan hati orang-orang yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda? Jadi, waktu itu di Madinah ada 2 kelompok utama Muslim. Yang pertama, kaum muhajirin. Mereka ini hijrah dari Mekah, ninggalin semua harta dan rumahnya. Terus ada kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Secara logika, ini bisa banget jadi sumber masalah kan? Tapi Nabi punya solusi yang super brilian. Solusinya adalah sebuah konsep yang revolusioner, ukhuwah Islamiyah. Jadi, Nabi secara personal mempersaudarakan setiap orang dari kaum muhajirin dengan satu orang dari kaum Ansor. Dan ini bukan cuma sekedar teman loh, tapi saudara sejati. Bayangin deh, kaum Ansor dengan tulusnya berbagi rumah, makanan, bahkan usaha mereka. Ini langkah luar biasa yang mengubah orang asing jadi satu keluarga besar. Komunitas muslimnya sekarang sudah bersatu. Tapi, Madinah itu kan kota yang beragam. Nah, pilar ketiga ini memastikan semua orang, apapun keyakinannya, bisa hidup rukun. Jawabannya ada pada sebuah aturan main bersama. Coba lihat deh, betapa beragamnya penduduk Madinah waktu itu. Ada Muslim, pastinya. Terus ada juga berbagai suku Yahudi dan suku-suku Arab lain yang udah lama tinggal di sana. Pertanyaannya, gimana caranya supaya semua kelompok ini bisa hidup berdampingan dengan damai? Jawabannya adalah sebuah terobosan yang luar biasa pada zamannya, Piagam Madinah. Ini dianggap sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia, semacam kontrak sosial gitu, yang mengikat semua kelompok masyarakat yang ada di kota itu. Terus, apa aja sih isi pentingnya? Pertama, semua warga, nggak peduli agamanya apa, wajib ikut membela kota kalau ada serangan dari luar. Kedua, semua dilarang saling menyakiti atau berbuat zalim. Dan yang paling penting, setiap orang dijamin kebebasannya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Adil banget kan? Dan hasil dari ketiga pilar ini, kelihatan banget. Madinah berubah jadi kota yang aman, damai, dan penuh toleransi. Ini jadi bukti nyata kalau cetak biru yang dirancang Nabi Muhammad itu benar-benar berhasil. Nah, setelah kita lihat gimana cara Madinah dibangun, apa dong artinya semua ini buat kita sekarang? Apa pelajaran abadi yang bisa kita ambil dari cetak biru yang keren ini? Yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya. Semua kisah hebat ini sebenarnya bisa kita rangkum jadi 3 prinsip dasar yang bisa banget kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Pertama, penting banget punya pusat komunitas yang kuat, tempat kita bisa saling terhubung. Kedua, bangun persaudaraan yang tulus, di mana kita saling dukung satu sama lain kayak keluarga sendiri. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, hormati perbedaan dan ciptakan aturan main yang adil buat semua, biar hidup rukun dan toleran.
Dan sebagai penutup, ada sebuah pertanyaan nih buat kita renungan bareng-bareng. Di dunia kita sekarang yang penuh tantangan ini, prinsip mana dari Cetak Biru Madinah, komunitas, persaudaraan, atau toleransi yang menurut kamu paling kita butuhkan? Terima kasih sudah menyimak.